Saya Mimi, tinggal di Bengkong. Hari ini datang ke kantor PLN untuk menanyakan mengenai tagihan listrik saya yang melonjak. Setelah saya dapat penjelasan dari petugas PLN, disampaikan karena dua bulan sebelumnya tidak ada pencatatan disebabkan karena COVID, maka dijelaskan untuk pembayaran dari Maret, April, Mei itu berdasarkan prorata dari Januari, Februari. Setelah saya analisa ternyata disampaikan mungkin pemakaian listrik lebih meningkat, ternyata benar karena anak saya pulang dari rantau dan siang otomatis hidup AC dari Senin sampai Minggu yang biasanya hanya hari Minggu aja. Setelah mendapat penjelasan seperti itu akhirnya saya menerima dan siap untuk membayar. Oke, saya nama Afri, tempat tinggal saya berdomisili di perumahan Legenda Puri, Pak ya. Cukup mengejutkan juga sih Pak, 2-3 hari ini ada penagihan datang ke rumah dari pihak petugas PLN memberikan penagihan pembayaran yang cukup kaget juga sih, satu keluarga loh kaget Pak, ya kan? Biasanya kita membayar sekitar sini saya maksimal paling ini di bawah 700 nggak 600 sekian, ini 2 kali lipat loh, lumayan ya Pak ya. Jadi saya berpikir juga setelah dapat arahan dari petugas lapangan, memang benar nampak kejanggalan. Kenapa pulang lu sekarang lebih murah sekitar 500 saja, kok kurang, sementara kita di rumah lebih banyak di rumah punya COVID ini Pak ya. Nah, biasanya kalau di rumah pemakaian anak-anak lebih banyak, mungkin pemakaian listriknya di laptopnya karena ada gamenya, AC juga begitu udah pasti Pak ya. Tapi mau nggak mau ya gimana ya, tagihan itu namanya yang tertunda atau tertunda mau kita bayar juga kan Pak. Tapi namun alhamdulillah juga lah, dalam hal ini ada keringanan dari pihak pemerintah yang mengetahui kepada PLN-nya dan disepakati dari pihak PLN maupun pemerintah untuk meringankan beban ya Pak ya. Ada angsuran 6-9 kali ya Pak ya. Saya akan coba tanya ke kantor PLN yang di sini, ternyata benar mencari cicilan. Saya cuma minta kelebihan daripada penambahan itu minta 6 kali aja, bahkan tidak ada masalah, membantu juga sih itu pakai berapa. Jadi kan begitu sampai kita ke ke kantor PLN, nanti juga lumayan banyak, ada dampak daripada keringanan ini kan lumayan, boleh juga saya tertarik kan. Tapi ya namanya pelanggan keluhan masing-masing lah. Cukup lumayan juga, tapi banyak yang ngotot-ngotot, kenapa angkanya segini, kenapa sekian, kenapa 2 kali lipat begitu. Kalau saya berpikir kenapa harus ngotot, kita coba aja pemakaian kita bisa kaji ulang dari sebelum itu gimana ya kan. Nah, kalau memang berat kan bisa ditanyakan, kalau kalau angka itu kalau yang pakai meter itu kalau udah di scan itu nggak akan lari angkanya, nggak akan lari. Cuman kenapa ya mau nggak mau kalau itu tagihan kita bayar. Cuman saja kalau memang kita arti solusinya itu aja, nggak bisa 6, 9, nggak bisa 9 masih kelas, mungkin bisa lebih ke berapa lagi, yang penting jalan dan jalannya sebuah kita bisa saling gitu membantu lah sifatnya. Saya rasa cukup itu membantu banget. Baik, terima kasih lah buat PLN itu membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka. Saya tinggal di daerah Batang Center. Saya datang ke PLN hari ini karena meminta penjelasan dengan naiknya tagihan yang cukup signifikan, yang biasanya sekitar 1.400.000, saya terima saat ini 2.200.000. Ternyata setelah mendapat penjelasan dari tim Bright di Batam, saya mengerti hal ini karena disebabkan tidak ada pencatatannya oleh petugas PLN sejak bulan Maret, April, dan Mei. Sehingga pada saat tagihan bulan ini terjadi kenaikan, dan saya menerima hal itu dengan jelas dan saya akan membayar. Ada salah satu program supaya tidak tersebar daripada COVID tersebut, pemerintah menganjurkan supaya di rumah saja. Kalau tidak salah sudah hampir 3 bulan di rumah saja. Kalau kita di rumah saja otomatis kita memakai AC terus menerus, kemudian pakai kipas terus menerus, kemudian kebutuhan masak itu bertambah. Kemudian kalau kita berbicara masalah cicilan,
namanya kita memakai api dari PLN itu namanya wajib harus dibayar, wajib. Berapapun yang terkena di meteran itu harus wajib kita bayar. Kira kalau untuk pelayanan proyek PLN Kota Batam itu adalah sudah maksimal ya. Maksimal dalam arti kalau kita lihat secara nasional tentunya pelayanan di Kota Batam sudah sangat profesional, baik itu dari karyawan, pegawai PLN itu sudah maksimal di lapangan. Ya nggak mungkin nggak dibayar, itu harus dibayar. Tapi kalau sudah ada sistem untuk begini, daripada kebijakan PLN kita harus bersyukur. Ini kalau saya kira kalau 5 kali dicicil itu berapa lah? Kalau dia umpamanya permintakan sampai 400-600 ribu, dibagilah itu 5 kali ya. Saya kira wajar saja. Saya kira kita sebagai masyarakat Kota Batam, mari kita dukung bagaimana proyek PLN ini supaya dari waktu ke waktu supaya lebih proaktif di lapangan, dan pengaduan masyarakat itu saya kira sudah ditanggapi langsung oleh pihak PLN. Ya, kalau untuk lonjakan kenaikan di bulan Mei ya, sudah pasti Satu Batam saya rasa sudah mengalami. Sudah banyak komplain juga saya rasa sih ya. Jadi kalau untuk solusi yang saya dapat dari PLN setelah saya berjumpa dengan customer service-nya, memang ada beberapa poin yang bisa dia berikan. Salah satunya itu dia memberikan kita untuk dicicil dengan cara dicicil maksimal sampai dengan 9 bulan. Nah, kalau untuk masalah kenapa bisa terjadi kenaikan ini, yang saya dapatkan informasi dari pihak PLN itu mereka tidak mencatat karena berdampak COVID-19 ini, jadi mereka tidak ada petugas yang mencatat ke lapangan. Nah itu, jadi kalau untuk bulan-bulan sebelumnya mungkin pelanggan setia PLN bisa ngecek untuk di bulan-bulan sebelumnya. Saya rasa dicocokkan juga untuk pembayaran, nominal pembayaran dengan KWH-nya, saya rasa juga berbeda. Jadi wajar ada selisih di situ. Kalau menurut saya tidak tercatat sebelumnya, karena di saya sih bulan sebelumnya, bulan Maret dan April itu tagihan saya murah. Nggak normal sih sebenarnya tagihan sebelumnya. Sudah pakai banyak, hari-hari kan anak di rumah. Biasanya kita bayar 600, 700 perumahan ya, pakai AC, anak di rumah, karena COVID, ya kita bisa sampai jutaan. Emang benar, sama 100%. Cuman ya itu solusi yang diberikan bisa dicicil sih. PLN saya rasa kurang pemberitahuan, mungkin berupa surat, edaran, atau informasi kepada nasabah atau customer-nya. Jadi kedepannya jangan tiba-tiba menaikin tagihan gitu loh, harusnya diinformasikan dulu ada selisih untuk pembayarannya di bulan berikutnya, dikarenakan bulan sebelumnya tidak tercatatkan. Itu sih untuk saya, saran saya ya. Pertama kali kaget, apalagi datang PLN ke rumah kan, ngasih kertas, itu tagihannya hampir 800-an. Padahal biasanya cuma 300-an. Untungnya nggak penyakit jantung. Kalau penyakit jantung matilah mendadak, nggak ada uang kan, COVID lagi. Iya, solusinya semalam yang kupikirkan itu ya cuma datang ke PLN, mau ribut pun nanti entah di medsos nggak ada hasilnya kan. Datang ke PLN, udah dijelasin kenapa, karena memang ada meteranku itu yang kemarin nggak dihitung dia ada tagihannya, cuman udah dikasih solusi sama orang PLN-nya. Solusinya pakai relaksasi kayak gitu. Kita ditanya berapa kesanggupan kita, kan bayar biasa listrik kita itu 300-an. Jadi kita sanggupnya bayar 300 saja. Terus untuk bulan depannya itu diinformasikan sama orang PLN tadi pembayarannya udah stabil. Kalau bisa untuk orang PLN-nya itu kan alasannya kemarin naik karena nggak ada foto meteran. Karena katanya COVID. Cuman kan diusahain lah biar dipoto gitu, biar nggak banyak menghebohkan orang. Apalagi kayak gini COVID, orang sensitif. Dengar-dengar masalah uang, kalau pemasukan pun nggak ada, jadinya suka kaget. Jadi kedepannya kalau bisa dipoto aja meteran, terus dikasih solusi yang baik. Oh, kalau pesan untuk pelanggan-pelanggan yang lain? Pesannya kalau misalnya kita punya kayak gini kendala kayak gitu kan, misal pergi langsung ke tempat orang yang tepat aja, bertanya ke orang yang tepat, biar jawabannya pun tepat gitu. Ya, saya sebagai pelanggan terkejut
melihat pembayaran saya yang dari 600, 700 lari ke 14 juta. Nah, disitulah aku terkejut, makanya datang aku ke kantor PLN. Setelah saya ke kantor PLN, saya beradaptasi sama Bapak orang kantor PLN. Nah, setelah udah diterangkan, baru aku menerima penjelasan dari kantor PLN. Setelah Bapak dijelaskan tagihan saya, bahwa betul-betul itu rekening listrik telah terbakar. Baru aku mengetahui bahwa itu rekening terbakar. Baru saya memahaminya. Harapan saya sebagai orang pekerja PLN, apalagi yang di lapangan, tolong dicek sebenar-benarnya yang bagian lapangan, bagian meteran, ya. Iya, itulah pendapat saya. Iya. Setelah saya ngecek online di HP saya, setelah saya lihat di HP langsung terkejut, Pak. Kok sampai begitu banyaknya, dari 300 sampai 1 juta lebih. Terkejut saya. Saya coba bertanya-tanya sama kawan, sama tetangga, sama kawannya suami saya juga. Jadi saya bertanya-tanya, saya langsung ada jawaban dari kawan sama tetangga, suruh datang langsung ke kantor PLN Nagoya. Setelah dijelaskan dari kantor PLN, baru saya mengerti kenapa sampai 1 juta sekian. Rupanya beban-beban yang kemarin itu ditimbulkan sampai bulan ini, baru saya mengerti, Pak. Perasaan saya plong, nggak ada beban. Masukannya, saya nanti kalau bagian lapangan dicatat kilometernya itu, yang di dinding-dinding itu, nanti kan ke kantor minta tiap bulannya itu dicatat kan, laporan ke kantor, terus dipertimbangkan bagaimana gitu. Benar gitu. Benar tidaknya sama orang lapangan sama orang kantor gitu. Iya, saya mengajukan untuk dicicil, Pak. Kebetulan di ACC diperbolehkan sama orang kantor. Alhamdulillah ada kebijakan dari orang kantor PLN, saya bisa meringankan beban saya. Ibu minta berapa kali cicilan? Saya minta 5 kali cicilan, Pak. Dan diberikan sama PLN? Iya, disetujui langsung sama orang kantornya.